Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Fitra Hadikas, dan terima kasih kepada penonton yang telah melihat video kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas hasil dari diskusi kami yang berjudul Etika dan Tata Kelola Teknologi. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Baiklah, sebelum masuk ke topiknya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Konsep dasar etika dan tata kelola teknologi. A. Definisi etika teknologi dalam konteks organisasi. Etika teknologi adalah penerapan nilai moral dan prinsip etis dalam pengembangan, penggunaan, dan implementasi teknologi dalam organisasi. Ini mencakup tanggung jawab, keadilan, serta penghormatan terhadap hak individu. Dalam organisasi, etika teknologi menjadi dasar pengambilan keputusan terkait inovasi, pemanfaatan data, dan interaksi dengan pemangku kepentingan agar teknologi sejalan dengan misi serta nilai organisasi. B. Peran tata kelola teknologi dalam mitigasi resiko dan kepatuhan. Tata kelola teknologi adalah kerangka kerja, kebijakan, dan proses yang mengarahkan serta mengendalikan penggunaan teknologi dalam organisasi. Fungsinya mencakup mitigasi risiko, serta keamanan siber, privasi, dan kesalahan operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi, standar industri, dan kebijakan internal seperti GDPR, Undang-Undang PDP, dan ISO 27001. C. Hubungan antara teknologi, etika, dan perubahan organisasi. Yang pertama, pengembangan teknologi seringkali memicu perubahan besar dalam struktur, proses, dan budaya organisasi. Kedua, etika menjadi landasan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ketiga, integrasi antara teknologi dan etika membantu organisasi dalam melakukan transformasi digital yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak sosial dan internal. Prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi. A. Privasi dan perlindungan data pribadi. Contoh, GDPR, Undang-Undang PDP. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi data pribadi dari akses, penggunaan, atau penyebaran tanpa izin. GDPR di Eropa memberi individu kendali atas data mereka, termasuk hak untuk menghapus dan memperoleh transparansi penggunaannya. Sementara itu, Undang-Undang PDP di Indonesia mengatur pengelolaan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Kedua, regulasi ini bertujuan memastikan keamanan data dan hak privasi individu. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merugikan individu serta menurunkan kepercayaan publik terhadap teknologi. Dapat dilihat dari contoh kasus berikut. Yang pertama, kebocoran data pelanggan oleh perusahaan teknologi dapat menyebabkan pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi. Yang kedua, Facebook pernah terkena skandal Cambridge Analytica, di mana data pengguna digunakan tanpa izin untuk kepentingan politik. B. Keamanan cyber dan etika dalam pengelolaan data. Keamanan cyber melindungi sistem dan jaringan dari ancaman seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Etika dalam pengelolaan data menuntut profesional TI menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Nilai seperti integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab penting untuk membangun kepercayaan antara penyedia layanan teknologi dan pengguna. Di sini ada dua contoh kasus. Yang pertama, serangan ransomware yang mengenkripsi data organisasi dan meminta tebusan agar data bisa dikembalikan. Yang kedua, data pelanggan bocor dan diperjualbelikan di dark web.
Selanjutnya, prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi. C. Bias algoritma dan keadilan dalam AI. Bias dalam algoritma AI dapat menyebabkan keputusan tidak adil, seperti diskriminasi terdapat kelompok tertentu. Keadilan dalam AI menuntut algoritma yang bebas dari bias dan memperlakukan semua individu setara. Profesional harus memastikan teknologi yang dikembangkan tidak memburuk masalah sosial. Di sini ada dua dampak bias dalam AI. Yang pertama, diskriminasi dalam perekrutan algoritma rekrutmen yang dilatih dengan data historis dapat lebih memilih kandidat dari kelompok tertentu. Yang kedua, ketidakadilan dalam sistem hukum AI. Dalam peradilan bisa memberikan hukuman lebih berat kepada kelompok minoritas akibat data latih yang tidak netral. Contoh kasus selanjutnya adalah Amazon pernah terbukti lebih memilih kandidat pria dalam perekrutan karena data historis yang menunjukkan mayoritas pegawai sebelumnya adalah pria. D. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi. Transparansi berarti keterbukaan dalam desain dan penggunaan teknologi, sementara akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab atas dampaknya. Kedua prinsip ini memastikan teknologi digunakan secara etis dan dipercayai masyarakat. Etika mengatur penggunaan teknologi informasi agar selaras dengan nilai moral, menciptakan lingkungan yang beretika, dan mendukung perkembangan positif. Contoh kasusnya yaitu skandal Facebook dan penyebaran berita hoaks. Facebook dituduh tidak transparan dalam bagaimana algoritmanya menyebutkan informasi. Tata kelola teknologi dalam organisasi. A. IT Governance Frameworks. Tata kelola TI mencakup struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan TI mendukung tujuan organisasi. Kerangka kerja utamanya meliputi yang pertama ada COBIT, yaitu model referensi untuk 37 proses TI dengan panduan input, output, aktivitas, tujuan, dan ukuran kinerja. Yang kedua adalah ITIL, yaitu panduan praktik terbaik dalam manajemen layanan TI untuk penyediaan layanan yang efisiensi dan berkualitas. Yang ketiga adalah iOS 27001, yaitu standar internasional untuk manajemen keamanan informasi, memastikan perlindungan dan peningkatan berkelanjutan. Tata kelola teknologi dalam organisasi. B. Kebijakan dan regulasi dalam tata kelola teknologi. Kebijakan dan regulasi teknologi memastikan penggunaan TI sesuai dengan standar, hukum, dan peraturan. Ini mencakup pengembangan kebijakan internal yang selaras dengan regulasi eksternal untuk mengelola risiko, melindungi data, dan menjaga integritas operasional. C. Manajemen risiko teknologi dan pengaruhnya terhadap organisasi. Manajemen risiko teknologi mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko TI untuk mencegah ancaman seperti serangan cyber, kegagalan sistem, dan pelanggaran data. Pendekatan ini memastikan kontinuitas bisnis, perlindungan aset informasi, dan menjaga reputasi organisasi. Isu etika dalam teknologi mutakhir. Perkembangan teknologi mutakhir seperti AI, otomatisasi, blockchain, metaverse, AR, dan VR menimbulkan berbagai isu etika yang perlu diperhatikan, termasuk privasi, keamanan bias, dan dampak sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai isu-isu tersebut. A. Artificial Intelligence atau AI dan tanggung jawab etis. Perkembangan AI menghadirkan tantangan etika, termasuk yang pertama, privasi dan keamanan data. AI membutuhkan data besar yang berisiko disalahgunakan atau diakses tanpa izin. 2. Bias algoritma. AI dapat mencerminkan bias dalam data pelatihan, menyebabkan diskriminasi gender, ras, atau kelompok tertentu. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya kejelasan dalam cara kerja AI dapat menurunkan kepercayaan publik, sehingga pengembang harus memastikan keterbukaan dalam penggunaan dan pengambilan keputusan AI. B. Otomasi dan dampaknya terhadap tenaga kerja. Otomatisasi berbasis AI meningkatkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti penggantian pekerjaan. Banyak pekerjaan berisiko digantikan oleh mesin, terutama di sektor manufaktur dan layanan, yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi.
Selanjutnya ada kesenjangan keterampilan. Kemajuan teknologi menuntut keterampilan baru, menciptakan kesenjangan antara pekerja yang mampu beradaptasi dan yang tertinggal akibat kurangnya pelatihan atau pendidikan yang memadai. C. Blockchain dan tantangan regulasi. Blockchain menawarkan transparansi dan desentralisasi dalam transaksi digital, tetapi juga menghadapi isu regulasi seperti yang pertama ada anonimitas dan aktivitas ilegal. Sifat anonim blockchain dapat dimanfaatkan untuk aktivitas terlarang seperti pencucian uang, perdagangan ilegal, dan penipuan keuangan. Yang kedua, kurangnya regulasi. Belum adanya regulasi yang jelas di banyak negara menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna atau perusahaan yang memanfaatkan blockchain, berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan stabilitas ekonomi. Peran kepemimpinan dalam etika teknologi. Di era digital, kepemimpinan memiliki peran penting dalam memastikan teknologi dikembangkan dan digunakan secara etis, dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan nilai-nilai moral. A. Membangun budaya organisasi berbasis etika teknologi. Pemimpin harus menciptakan lingkungan di mana etika menjadi landasan utama dalam setiap keputusan teknologi. Ini mencakup yang pertama, penetapan standar etika, yaitu menyusun pedoman yang jelas untuk penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Yang kedua, promosi transparansi, yaitu mendorong keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan implementasi teknologi. Yang ketiga, mekanisme pelaporan, yaitu memastikan adanya sistem untuk melaporkan dan menangani pelanggaran etika. Dan yang keempat, edukasi dan pelatihan, yaitu menanamkan kesadaran etika teknologi kepada karyawan agar mereka memahami implikasi moral dari penggunaan teknologi. Peran kepemimpinan dalam etika teknologi. B. Kepemimpinan digital dan transformasi teknologi. Kepemimpinan digital berperan dalam mengawal perubahan, menyusun kebijakan, serta mengendalikan dan mengawasi proses transformasi digital agar selaras dengan prinsip etika. Yang C. Etika kepemimpinan. Pemimpin harus menerapkan etika dalam setiap keputusan dan tindakan untuk membangun budaya kerjasama yang berintegrasi. Dengan kepemimpinan yang berlandaskan etika, organisasi dapat mengelola teknologi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Baiklah, sudah sampai kita di ujung presentasi. Dari kami kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.